Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta channel Kang Guru YouTuber, terima kasih Anda telah menonton dan telah memberikan dukungan yang sangat berharga untuk perkembangan channel saya. Saudara-saudaraku, pada hari ini saya sedang mengajar di kelas 8 pada mata pelajaran PAI. Peserta didik bisa Anda lihat semua sedang belajar berdiskusi kelompok. Kenapa penting diskusi kelompok dalam sebuah pembelajaran? Diskusi kelompok adalah berusaha mengembangkan cara belajar secara kreatif dan menyenangkan dan tanpa tekanan dari siapapun. Bisa Anda lihat, mereka dengan bebas leluasa saling tukar pendapat dan gagasan masing-masing di kelas ini. Mereka sedang mengembangkan nilai-nilai keceriaan dan kegembiraan dalam pembelajaran. Kemudian hasrat mereka dikembangkan dan kreativitas mereka tumbuhkan. Ini adalah cita-cita daripada kurikulum Merdeka Belajar. Kegembiraan dalam sebuah kelompok ini merupakan inti daripada seluruh pembelajaran. Ada PowerPoint yang saya sediakan, ada buku panduan yang mereka pelajari, atau buku paket serta komputer yang mereka siapkan. Namun semua itu sebetulnya mengarah kepada kecenderungan belajar secara individualistis. Nah, sekarang kecenderungan belajar secara individualistis itu hanya mengikat sifatnya, dan adanya buku-buku paket atau buku panduan itu merupakan tidak lebih daripada hanya sebagai alat bantu saja. Nah, saya pergunakan teknik belajar secara berkelompok karena belajar lebih baik bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Setiap anak belajar menjadi pembelajar dan menjadi pengajar sekaligus. Kuantitas dan kualitas dalam pembelajaran kelompok seperti ini akan meningkat. Bekerja sama secara berpasangan dalam tim kecil atau dalam tim atau kelompok besar, ini adalah merupakan cara belajar yang sangat menyenangkan. Ini adalah juga landasan sosial yang sangat kuat, sehingga kita perlu menerapkan pembelajaran secara kelompok. Yang kedua, kita dalam memberikan pelajaran di kelas fokus akan tujuan yang hendak dicapai sehingga memenuhi standar atau harapan standar kurikulum. Untuk siswa yang berbeda dan juga solusinya pun tentunya berbeda pula. Maka pokok bahasan itu adalah berperan penting, tetapi hanya sekedar untuk istilahnya untuk melihat tingkat perbedaan dan keberhasilan anak yang berbeda-beda dalam mencapainya. Maka pokok bahasan yang berbeda tentu akan berbeda pula tingkat keberhasilan dalam mencapainya. Nanti ada beberapa pokok bahasan yang disampaikan dalam satu pertemuan. Nanti anak itu akan beragam dari tiap kelompok itu terhadap topik mana yang mereka lebih senangi. Perbedaan dalam kepribadian dan gaya belajar setiap anak itu berbeda. Nantinya akan menampilkan keberhasilan yang berbeda pula terhadap setiap pokok bahasan. Maka dalam hal ini siswa akan diminta mempertanggungjawabkan
seluruh hasil daripada pilihan mereka sendiri, karena mereka telah memilih jalan sendiri untuk menguasai pokok bahasan yang mereka pilih. Nah, ini adalah cara belajar prasmanan dan bukan belajar secara nasi rames. Artinya, siswa memilih topik dari berbagai tujuan. Saya ulangi, siswa memilih satu topik yang mereka senangi dari berbagai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran kelompok ini anak diberikan masalah. Belajar yang terbaik adalah mengalami. Dengan melakukan pekerjaan itu sendiri berarti anak mengalami secara langsung. Maka mengajar bukan hanya menyampaikan informasi kepada siswa, lalu siswa menyimpan informasi tersebut, melainkan lebih daripada itu. Mengajar adalah mengajari siswa mengarahkan informasi dan menciptakan makna serta nilai suatu pengalaman. Nah, kemukakan masalah kepada siswa dari berbagai tujuan atau topik yang akan kita capai dalam pembelajaran. Maka siswa berusaha untuk memecahkan masalah, bukan untuk memberi jawaban dengan tepat sesuai yang hanya diingat saja. Yang keempat, saudara-saudara guru yang hebat di mana saja berada. Lalu sekarang gerakan tubuh. Gerakan ini untuk anak-anak penting sekali. Anak penting bergerak. Jadi jangan diberikan tekanan atau dibatasi gerakan mereka. Dalam diskusi kelompok ini, anak akan leluasa bergerak, berekspresi, kemudian menyampaikan pendapat, ya. Mungkin ada yang keluyuran ke sana kemari, nggak jadi masalah. Yang penting asal terkendali. Nah, fungsi gerakan tidak hanya meningkatkan sirkulasi otak, tetapi juga menghasilkan zat kimia yang penting bagi susunan jaringan saraf dalam otak. Nah, pikiran adalah tubuh dan tubuh adalah pikiran itu sendiri. Jadi ada kaitan erat antara pikiran dan tubuh. Maka seorang pengajar hendaknya menciptakan pengalaman belajar yang mendorong tubuh anak dan pikiran anak bekerja bersama-sama secara aktif. Jadi tidak ada pemisahan antara gerak tubuh dengan pekerjaan otak. Nah, ada sebuah hukum, saudara-saudara, jika tubuhmu tidak bergerak, maka otakmu juga tidak akan beranjak. Oleh karena itu, anak nanti bisa diberikan pendekatan belajar dengan belajar sosiodrama, menyusun atau membuat drama. Ya, seperti saya buatkan drama-drama yang sudah saya upload di media sosial YouTube saya. Ya. Jadi anak diberikan tugas dengan cara memberikan tugas untuk membuat drama. Di sana peran anak-anak akan berbeda. Siapa yang mau memerankan tokoh jahat, tokoh baik, tidak jadi masalah. Semuanya artifisial, tapi mereka bebas mengekspresikan terhadap gagasan yang mereka buat, yaitu sosiodrama itu. Lalu saudara-saudara, kelima, saya dalam kelompok ini bisa dilihat menggabungkan antara dua gender, ya, gender laki-laki dengan perempuan. Maka dalam hal ini adalah suatu prinsip dalam pembelajaran, yaitu menyatukan yang feminim dengan yang maskulin. Jadi tidak ada pembedaan dalam proses belajar. Belajar yang baik adalah campuran antara keduanya. Seperti kita lahir merupakan campuran benih dari ibu dan ayah kita. Jadi dalam diskusi kelompok ini sebaiknya Anda mencampurkan antara laki-laki dengan perempuan. Yang terakhir, saudara-saudara guru hebat di Indonesia, buku yang siswa baca atau pegang adalah buku paket. Itu hanya menciptakan ketidakseimbangan dari pengalaman seluruh otak mereka. Kenapa demikian? Buku itu tidak memadai untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman sejati. Tidak mewakili pengalaman konkret yang diharapkan oleh anak dan pengalaman abstrak sekaligus. Jadi tidak memberikan atau tidak mewakili pengalaman konkret dan pengalaman abstrak sekaligus dalam buku. Buku terlalu menekankan kepada gaya belajar otak kiri saja.
Jika mencari informasi, salah kata-kata. Namun saudara-saudara, jika memerlukan pengalaman pada diri anak, maka bukan hanya membaca kata-kata, tapi milikilah pengalaman. Jadi anak diberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu, anak diberi tanggung jawab memainkan peran masing-masing yang bisa anak mainkan secara gaya dan personalitasnya sendiri. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf kelebihan dan kekurangannya. Senantiasa guru hebat untuk senantiasa mendukung channel ini dengan like, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.